Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Fauzia, saya dari kelas 10I absen 25. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hikayat. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian hikayat. Pengertian hikayat ini ada dari beberapa sumber. Sumber yang pertama yaitu ada menurut Berit DKK 1985. Menurut Berit DKK, hikayat berasal dari bahasa Arab yaitu haka yang memiliki arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Selanjutnya, ada pengertian hikayat menurut KBBI, yaitu hikayat ialah sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagian besar kandungannya ini berkisar pada kerajaan. Unsur rekaan merupakan ciri yang menonjol dan pada lazimnya mencangkup bentuk prosa yang panjang. Ada juga pengertian hikayat, yaitu hikayat ialah sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat itu. Hikayat juga dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, ataupun sekedar untuk memeriahkan pesta. Selanjutnya, ada cara untuk kita mengidentifikasi ide dan makna yang ada pada hikayat. Jadi kita bisa menggunakan tabel adik Simba. Tabel adik Simba ini jumlahnya ada 6, yaitu kita menggunakan beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan yaitu ada siapa, apa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Itu adalah cara untuk kita mengidentifikasi ide dan makna pada sebuah hikayat. Selanjutnya, membandingkan karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen. Sebelumnya, plot itu adalah alur cerita yang ada pada hikayat, cerpen, ataupun cerita-cerita lainnya. Meskipun hikayat dan cerpen ini sama-sama cerita naratif yang bersifat fiksi, namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Contohnya, yang pertama itu, tokoh pada hikayat cenderung berlatar belakang keluarga kerajaan atau orang-orang di sekitarnya. Jadi orang-orang di kerajaan ini kan dikenal sakti, sehingga di dalam hikayat ini sering diceritakan hal-hal yang di luar nalar gitu, hal di luar nalar ataupun tidak wajar. Perbedaan kasta di setiap golongan masyarakat muncul sangat jelas pada cerita. Hal ini sangat berbeda dengan cerpen yang lebih variatif mengambil tokoh dalam cerita. Selanjutnya, hal tersebut berpengaruh pada konflik yang muncul dalam cerita. Konflik yang biasa muncul dalam cerita hikayat ini perselisihan antara kerajaan dan golongan ataupun perbedaan pada kasta. Berbeda pada cerpen karena karakter dan latar belakang yang ada pada cerpen ini begitu beragam, jadi mengakibatkan konflik dan cara penyelesaiannya juga variatif. Selanjutnya, sebagai cerita yang lebih panjang dibandingkan cerpen, hikayat juga memiliki alur yang lebih kompleks. Alur yang digunakan pada hikayat itu adalah alur maju. Alur yang digunakan dalam hikayat adalah alur maju, sedangkan cerpen menggunakan alur yang lebih variatif. Sudut pandang penceritaan pun beda antara hikayat dan cerpen. Hikayat itu menggunakan sudut pandang orang ketiga, orang yang menceritakan, sedangkan cerpen menggunakan sudut pandang yang beragam ataupun variatif. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra ya termasuk hikayat, yaitu ada nilai pendidikan, religius, moral, dan nilai sosial. Yang pertama, nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. Yang kedua, ada nilai religius. Nilai religius ini merupakan nilai yang mengingat manusia dengan Sang Pencipta.
Selanjutnya yang ketiga, ada nilai moral. Nilai moral ini merupakan suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis. Yang keempat, ada nilai sosial. Nilai sosial ini kaitannya erat antara hubungan individu dan individu lainnya dalam satu kelompok. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan dalam hikayat. Kaidah kebahasaan dalam hikayat yang pertama yaitu ada konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu digunakan untuk mengurutkan sesuatu kejadian berdasarkan urutan kejadiannya. Jadi ada kejadian yang sudah berlalu, ada kejadian yang saat ini, dan ada kejadian yang setelahnya. Selanjutnya yang kedua adalah majas. Majas digunakan untuk menambahkan keindahan cara penyampaian cerita. Di dalam hikayat ini ada beberapa majas yang digunakan, yaitu yang pertama ada majas antonomasia. Majas antonomasia ini adalah majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Contoh dari majas antonomasia ini yaitu hatta beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamilah 3 bulan lamanya. Nah, si miskin ini yang termasuk majas antonomasia. Yang kedua, ada majas personifikasi. Personifikasi ini adalah majas yang menyatakan benda mati ataupun benda hidup yang bukan manusia sebagai sesuatu yang seolah-olah bersifat dan berlaku layaknya manusia. Contohnya, samar-samar nyanyian jangkrik terdengar di sampingku. Angin menyambar wajahku. Nah, itu seperti itu contoh dari majas personifikasi. Yang ketiga, ada majas simile. Majas simile ini adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya dengan eksplisit menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Contoh dari majas simile ini, kamu tidur seperti kerbau. Yang kedua, mereka selalu bertengkar bak kucing dan anjing. Jadi ada membandingkan suatu hal dengan hal lainnya dengan benda mati. Selanjutnya ada majas metafora. Metafora ini adalah majas yang menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya, mulai dari bandingan benda fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain. Metafora menggunakan kata penghubung atau kata pembanding seperti simile. Contohnya dari majas metafora ini, seperti biasa setibaku di istana tuaku, perempuan tua menyambutku dengan hangat. Ia adalah tulang punggung keluarga. Jadi tulang punggungnya ini yang termasuk majas dari metafora. Yang terakhir ada majas hiperbola. Majas hiperbola ini adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang aslinya. Contohnya yaitu, aku tak dapat berbicara, tanganku dingin bak es yang keluar dari freezer. Jadi terlalu dilebih-lebihkan. Itu adalah ciri dari majas hiperbola. Nah, itu tadi materi yang bisa saya jelaskan mengenai hikayat. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.